Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul apakah bunga bank itu benar-benar bunga? Tanda tanya. Pertanyaan untuk pelaku bisnis syariah. Selamat berjumpa dengan channel Islam kita. Channel ini juga memuat rangkaian video-video yang mengutarakan tentang perbandingan secara teknis mekanisme bisnis kapitalis yang bisa disandingkan dengan mekanisme bisnis syariah. Sampai saat ini pemahaman masyarakat masih sangat simpel. Mendengar bisnis syariah berarti bisnis tanpa bunga bank, titik. Tujuan akhir tentunya untuk menemukan formula yang tepat dalam menyampaikan bisnis syariah ini. Untuk mencapai tujuan akhir semua harus terlibat aktif termasuk menulis komentar dalam channel ini dan tentu saja mengikuti seluruh rangkaian video-video yang ada. Jika rangkaian video ini bisa menarik lebih banyak subscriber, maka video ini akan kami buatkan channel tersendiri. Secara umum, channel ini dibuat untuk membuka mata pikiran kita dalam mencari ilmu. Channel Islam kita paling tidak sampai saat ini tidak untuk mencari pendapatan dari YouTube. Untuk itu tidak akan ada iklan yang lewat dan semoga bermanfaat. Kita mulai. Masih sangat segar di ingatan kita saat kita kuliah 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, untuk anggaran sekali makan sederhana, misalnya nasi, sayur, lauk, hanya sekitar Rp450. Namun saat ini tahun 2022, untuk daerah yang sama dan menu yang sama berharga sekitar Rp10.000. Berarti terjadi kenaikan harga hampir 25 kali lipat. Kenaikan harga inilah yang biasa disebut dengan istilah inflasi dalam ekonomi makro. Tentu saja ini masuk dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi liberal. Artinya apa? Artinya nilai uang yang dicetak oleh negara yang kita pegang tidak ada jaminan yang pasti sehingga nilainya bisa turun dari waktu ke waktu. Uang seperti uang kertas dicetak terutama berdasarkan asumsi makroekonomi yang sudah disederhanakan menjadi angka-angka seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Dengan mekanisme angka inflasi, lihat contoh harga sepiring nasi tadi, maka uang yang kita pegang akan semakin menurun nilainya. Salah satu manfaat inflasi sebenarnya mendorong orang untuk bekerja memutarkan uang yang di tangan. Jika diam dan tidak bergerak, tentu nilai uang akan semakin turun. Jadi informasi angka positif inflasi ini bermanfaat untuk mendorong unit usaha atau bisnis terus bergerak. Bagi mereka yang mempunyai uang namun disimpan dan didiamkan, tentu saja nilai uang semakin lama semakin turun. Walaupun seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan apapun dengan kekayaannya atau uangnya tersebut, namun bisa mengalami kerugian. Ini tidak adil. Orang tidak melakukan kesalahan apapun harus menanggung kerugian. Untuk mengatasi hal itu perlu diberikan nilai tambah agar tidak terkena inflasi tersebut. Karena inflasi dinyatakan dalam angka, maka nilai tambah tersebut juga dinyatakan dalam angka. Nilai tambah itulah yang biasa disebut bunga. Celakanya, nilai tambah yang bermanfaat untuk menyeimbangkan adanya inflasi terlanjur dinamakan bunga, yang berarti tidak sesuai dengan mekanisme syariah. Apakah nilai tambah uang yang disimpan agar tidak tergerus inflasi tidak perlu dinamakan bunga? Agar tidak bertentangan dengan mekanisme syariah? Tentu pertanyaan ini perlu dijawab oleh orang-orang atau pihak yang memahami tentang syariah. Baiklah, mari kita singkat pembicaraan kali ini. Inflasi sebagai pendorong agar bisnis atau usaha tetap bergerak dan sangat penting dinyatakan dalam angka. Nilai tambah uang atau yang saat ini disebut bunga yang disimpan sangat penting untuk menyelamatkan orang yang dari kerugian tanpa disebabkan oleh kesalahannya. Jika mekanisme untuk mendapatkan istilah seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga tidak terjadi, apalagi tidak disertai dengan angka-angka sebagai parameter tersebut, maka dikhawatirkan sistem bisnis syariah hanya dianggap mekanisme bisnis omong kosong. Mohon pencerahannya bagi yang memahami bisnis syariah, tulis komentar di bawah atau hubungi WA di dalam deskripsi.
Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.